Pagi Mas Imam, Pagi. gimana Listener. kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Thank you Mas udah mau mampir di sini buat sharing-sharing. Thank you juga diajak diskusi nih. Oh siap. Nah ini mau coba ngobrol-ngobrol lah sama Mas Imam as graphic designer gitu. Mungkin bisa sedikit sharing-sharing Mas pengalamannya selama ini as a graphic designer seperti apa. Mungkin nanti teman-teman viewer di sini juga bisa dapat beberapa insight dan sharing-sharing sama Mas Imam. Oke. Semoga dengan kapasitas gue bisa Oh, pasti. temennya lebih hebat loh. Aman. Siap. Thank you, Mas. Thank you banget nih. Nih Mas, coba mau nanya-nanya dulu nih Mas. Kalau Mas lihat as graphic designer ya, ini kan di desain grafis ya Mas ya. Nah, desain grafis tuh menurut pandangan Mas itu sebenarnya apa sih Mas desain grafis atau graphic design itu, dan role-nya dalam sebuah project atau sebuah karya itu seperti apa Mas sebenarnya? Mungkin kalau kita bicara graphic design sendiri tuh sebenarnya kalau kita bicara desainer dunia desain itu banyak tuh. Oke. Kan even dia arsitek tuh bisa disebut sebagai desainer juga kan dia Oke. merancang kan. Iya. Gitu. Tapi istilah mungkin yang mudah dipahami dari di kalangan kita ya, graphic design itu tuh lebih ke proses pembuatan key visual Key visual ya. yang memang itu menggunakan elemen-elemen grafis kayak misalnya contoh bentuk, tipografi, warna maupun gambar. Oke, bentuk, tipografi, warna dan gambar ya. Kurang Oke. lebih Empat elemen ini. yang paling sering kita pakai. Oke. Kalau kita bicara graphic design. Terus kalau misalkan memang kaitannya terhadap peran desainer ya dalam sebuah proyek, buat gue pribadi itu cukup penting. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya desainer itu tuh kayak problem solvernya dalam satu proyek. Graphic design itu sebagai problem solver untuk key visual. Key visual ya. Katakanlah kamu Krisna sebagai klien nih punya message tertentu untuk campaign tertentu, untuk promo tertentu, dan kamu memiliki ide itu kan sifatnya abstrak ya. Abstrak ya. Nggak punya bentuk konkret gitu. Nah, si desainer itu adalah problem solver dari ide Krisna ini yang memang sifatnya itu abstrak. Kita buatkan dalam bentuk konkret, dalam bentuk yang memang menarik, sesuai fungsi dari ide dari si klien ini. Oke. Jadi ibarat kayak yang awalnya abstrak dibikin konkret nih. Betul. Nah, membuat konkret ini dari rekan-rekan di graphic designer. Makanya sebenarnya kalau dibilang seberapa penting peran desainer dalam sebuah proyek, menurut gue pribadi cukup penting. Cukup penting ya, dia sangat Visual crucial itu si problem solver itu tuh. Iya. Problem solver dari key visual. Bener. Yang awalnya masih abstrak, saya mau bikin seperti ini, mau bikin seperti itu, nggak tahu wujudnya kayak apa. Graphic designer ini akan membantu untuk merealisasikan itu, memvisualisasikan itu, konkretnya ada gitu Mas ya kira-kira. Nah, berarti Mas kalau setelah sekian lama nih as a graphic designer, Mas melihat hal seperti itu, apa sih yang menurut Mas itu graphic design itu menarik? Apa yang menarik dari graphic design sehingga memutuskan memotivasi Mas untuk terus berkarir di situ? Sebenarnya cerita awal kenapa pada akhirnya gue tuh bekerja sebagai memilih karir gue tuh sebagai desainer berawal dari kesederhanaan gue berpikir kalau kok orang bisa ya bikin iklan tuh seperti ini, bikin poster tuh seperti ini gitu loh. Itu tuh zaman SMA tuh kalau nggak salah. SMA ngeliatin iklan berarti ya? Biasanya kita suka nge-skip tuh iklan tuh berarti Mas? Krisna pernah nggak kayak katakanlah kamu datang ke restoran fast food, terus ada poster makanan. Katakanlah ada makanan, dalam satu poster ada makanan di tengah cuma ada tulisan apa segala macam. Kok kita jadi punya apa ya? Secara psikologis jadi kayak tergugah kayak enak tuh ya. Enak nih kayaknya nih makanannya. Kok bisa ya dari gambar tuh jadi punya afeksi sendiri nih buat kita nih. Secara psikologis jadi pengen ini menarik. Enak nih kayaknya. Menarik buat gue gitu kan kayak bisa ya dari desain dari sebuah desain gambar tuh jadi timbul rasa keinginan untuk ingin nyobain beli gitu. SMA tuh awal-awal tuh gue sempet punya pikiran basic thinking seperti itu. Dari situ coba belajar intinya kayak mulai memang gue sketching apa segala macem sampai kenanya namanya grafik desain digital kayak lewat Photoshop, Illustrator. Pada di situ
ternyata gue menemukan kenyamanannya tuh di situ. Berarti Ternyata- setelah lu tertarik lu nyaman juga mas sebenarnya. ternyata dari kita nge-create sebuah cafe Iya. kok bisa menghidupi Kita menghidupi. bisa menghidupi Iya, 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 iya. ya berjalan Berjalan aja sampai terus sekarang. ya, iya. Tapi berarti menariknya Mas Imam lu suka melihatin desain-desain visual dari zaman dulu mas sebenarnya udah ada ketertarikan buat ngeliatin itu ya, Iya. sama suka sketching gitu ya. Itu dia. Berarti memang ada Terus- minat sih itu sebenarnya mas ya. Bahkan sampai sekarang pun habit yang biasa gue bangun dan ketika memang gue share ke teman-teman juga sebisa mungkin istilah gue tuh adalah sarapan visual. Sarapan Jadi ketika visual, memang lu pagi atau enggak even lu lagi ngopi Iya. atau lagi sarapan, Iya. lu tuh sambil buka HP sambil buka Pinterest atau ke website desain yang memang I see. secara platform memang menyediakan referensi visual gitu. Kenapa gua membuat habit itu dari dulu, bahkan itu juga yang gua coba utarakan ke teman-teman juga, Iya. karena dengan kita setiap hari itu nge-scroll referensi visual, Referensi visual, ya. basic thinking kita tuh ada. Jadi ketika memang kita oke. ketemu katakanlah klien, dia hanya punya waktu terbatas untuk deadline-nya, setidaknya kita udah punya Basicnya. idea nih Idea. yang karena Kita suka scrolling ini kan sarapan sebenarnya. visual itu Oh, sarapan gitu. visual. Berarti biasanya tiap pagi mas memulai hari dengan Biasanya setiap sarapan pagi. visual. Oh, Karena iya, kalau udah keren. siang tuh gue kerja, malam udah waktunya istirahat. Benar. Pagi sebelum kerja sambil Scroll dulu sambil sarapan visual juga gitu ya. Nah itu sebenarnya ini menarik sih mas, karena kalau kayak gini kan apakah mungkin teman-teman yang punya minat di graphic design itu habit-habit itu penting juga untuk dimunculin mas ya, karena kalau nggak gitu kan nggak dapet ide sebenarnya kan mas, suka buntu lama-lama. Kadang kan ide itu kan bisa kita cari dengan kita datang ke pameran seni, Benar. atau kita ngobrol, diskusi, Iya. katakanlah kayak yang lagi kita Iya. lakukan, atau ya paling basic memang sebenarnya nyari-nyari di platform yang memang menjadikan referensi visual kan. Oke. Kenapa gua membuat habit sarapan visual itu tuh? Karena dalam satu project, katakanlah sering ketemu dengan timeline yang memang terbatas, datanya mepet, waktu kita untuk scroll visual itu kan terbatas. Iya. Setidaknya dengan habit sarapan visual itu tuh kita udah punya basic. Udah punya basic ya, jadi basic untuk bagaimana kita tuh bisa dapat ideas untuk mewujudkan yang awalnya abstrak bisa langsung jadi kayak gimana konkretnya gitu. Dan Mas Yom tadi sempat sharing banyak nih terkait dengan klien, deadline-nya mungkin cukup mepet kayak gitu mas ya. Berarti mas sekarang graphic design di Informa ya? Untuk saat ini ya dibantu di Informa. Nah setelah sekian lama mungkin mas udah berkarir hingga saat ini gitu mas, kan tentunya banyak request mas dari rekan-rekan tim lain gitu buat menghasilkan bagaimana desain-desain yang diinginkan. Nah mas gimana caranya menyeimbangkan itu mas antara yang diminta sama klien, awalnya ide visualnya dia, dan dengan yang nanti Mas Imam tuangkan gitu. Dan kita sama-sama tahu ya, maksudnya mungkin orang-orang beda-beda, visualnya beda-beda, demand-nya beda-beda, ini gimana nyimbangin mas? Mungkin kalau gue jelasin secara sederhana dulu ya. Siap. Desain sebuah kayak visual atau enggak desain itu kan biasanya kan citra dari pemiliknya atau enggak si desainernya gitu kan. Iya. Nah kadang setiap desainer itu tuh ingin menunjukkan siapa dirinya itu lewat karakter desain yang memang dia bikin. Iya. Nah kadang hal-hal ini mereka yang punya idealisme tinggi agak sulit dengan ketika ketemu dengan si klien yang memang katakanlah requestnya macam-macam nih. Iya. Referensinya macam-macam juga nih gitu Iya. kan. Dan agak sulit ketika memang ketemu desainer dan klien yang satu referensi itu cukup jarang terjadi gitu. Jarang terjadi mas ya. Ini referensi sama tak langsung plop gitu. Karena biasanya klien-klien itu tuh bukan basic visual. Oke. Di situ ya masalahnya. Di situ masalahnya. Gitu. Maksudnya secara visual mereka tuh banyak yang harus kita edukasi juga. Betul. Itu secara perspektif, Betul. secara fungsi, secara ya katakanlah sesederhana. Kenapa kita pakai warna ini? Itu kan secara psikologis warna juga mereka kadang nggak mempelajari itu si klien. Oke, mungkin dia sukanya warna ini aja gitu mas ya. Iya. Itu yang kadang tuh jadi benturan. Nah kalau misalkan memang apa sih istilahnya tuh untuk mengelaborasi kedua belah pihak nih, yang satu punya thinking seperti ini, yang satu punya basic thinking seperti ini,
ya memang dari desainernya memang harus punya tenggang rasa juga sih, nggak bisa terlalu idealis. Pastinya harus fleksibel, harus terbuka juga dengan inputan yang memang datang dari klien. Oke. Jatuhnya bukan merusak idealisme, justru kadang inputan atau revisian itu tuh bisa memperkaya si visual sendiri. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan melihat ini sebagai merusak idealisme graphic design-nya, namun sebagai inputan untuk improve. Siapa tahu dengan adanya inputan ini, visual malah lebih hebat, lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih variatif gitu, jadi lebih kaya. Iya. Nah ini yang sebenarnya menarik ya. Jadi bukannya harus kaku, pokoknya gue maunya kayak gini gitu. Betul. Cuma harus bisa fleksibel juga sebenarnya. Karena sebagus-bagusnya desain adalah desain yang memiliki fungsi. Mantap. Itu ya, desain memiliki fungsi. Kalau nggak berfungsi, buat apa juga kan? Betul. Iya. Intinya objektif dari kita membuat desain itu kan, intinya itu desain bisa dipakai. Benar, harus dipakai. Ya kan, itu desain bisa dipakai dan bisa mengkomunikasikan secara apa ya? Secara antara kayaknya si klien punya objektif tertentu, kita bisa mengkomunikasi itu lewat visual. Oh. Jadi si KV yang kita bikin itu tuh mewakili objektif dari klien. Mewakili objektif dari klien, intinya itu kan Mas. Intinya gitu kan. Dengan kata lain, si desain itu berfungsi dengan baik. Desainnya berfungsi ketika dengan memang komunikasinya itu, pesannya itu sampai ke audiensnya. Berarti ini Mas sudah banyak cerita juga dari sisi bagaimana ini berfungsi dan tentunya sebuah project dengan kalian ini bisa cocok dengan Mas ya. Nah terus kalau misalkan setelah selama ini as a graphic designer nih Mas Imam, lu ada nggak Mas satu project yang lu cukup bagus dan lu cukup banggain nih Mas? Mungkin bisa di-sharing tuh, terus kan pasti dan namanya project bisa hasilnya bagus atau mungkin cukup besar, tentunya mungkin ada problem-problem yang dihadapi, perlu di-sharing nggak Mas? Kalau project yang membanggakan, sebenarnya setiap project tuh punya ceritanya masing-masing. Oh iya, tiap project punya, berarti bisa banyak banget gitu. Dan menurut gue pribadi, itu cukup membanggakan semua. Karena apa? Tes kita itu kan terbangun ketika memang saking kita harus cukup sering ngedesain, membuat karya untuk membangun tes sama memperkaya referensi visual. Karena ketika memang tes lo bagus, lo ngelihat desain yang jelek tuh udah jadi alarm tersendiri nih. Oh ini jelek nih kayaknya nih. Aduh jelek lagi gue bikinnya nih. Kayaknya mending gue bikin dari ulang deh. Dari ulang aja. Jadi kalau misalnya memang ditanya klien mana yang membanggakan, sebenarnya itu membanggakan karena mereka membantu gue untuk memperkaya pertama portofolio, kedua memperkaya referensi visual gue juga. Portofolio ini penting sih Mas ya. Ya ini penting. Kan kita sebagai desain, katakanlah kita berarti jualan jasa ya. Iya. Ketika memang kita jualan jasa, yang bisa kita tawarkan ya hanya portofolio. Pernah di mana, hasilnya apa, project kerjaan apa gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya yang membanggakan yang mana, overall semuanya itu membanggakan. Cukup membanggakan. Cuma yang paling punya cerita adalah ketika gue pernah masuk ke dalam satu tim kreatif internal perusahaan nih, di mana gue harus nge-handle lebih dari 4 atau 5 BU gitu, bahkan sempat 8 BU gitu kalau nggak salah. 8 bisnis unit ya? Iya, 8 bisnis unit berbeda dalam ya? satu waktu. Yang mana setiap bisnis unit punya visual guide-nya sendiri-sendiri. Jadi dalam satu waktu, katakanlah ceritanya gini, gue dalam satu waktu, katakanlah dari pagi sampai jam makan siang, gue harus bikin sekitar 4-5 KV untuk 4-5 KV bisnis unit yang berbeda. Gitu loh. Jadi secara langsung nih di otak nih, gue harus mikirin, oh yang ini visualnya tuh seperti ini, referensinya kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Nah, itu cukup melelahkan. Tapi ketika memang gue udah lulus dari situ, wah ternyata bisa ya gue gitu. Bisa ya. Dan ternyata memang kadang kita tuh perlu di push sampai limit sampai pada akhirnya kita punya problem solving yang memang kita ciptakan sendiri gitu. Supaya kita juga bisa ngukur next ketika memang kita dapat similar case nih. Setidaknya kita bisa terapin problem solve yang kemarin di case yang baru ini. Oke. Dan ini menarik juga nih. Awalnya 8 nggak sih? View-nya beda semua. Secara basic sebenarnya 4 atau 5 gue lupa. Tapi pasti adalah titipan-titipan kan. Titipan-titipannya banyak ya. Mas Imam sekalian ini sering gitu kan pasti kan. Dan Imam nih website-nya nih kayaknya perlu di reframe deh. Iya. Oke. Ini baru lagi nih. Karena kita secara internal kan nggak bisa menolak juga. Iya. Tinggal kita bantu prioritas aja mana dulu gitu kan Mas. Pesan prioritas aja dulu. Yang masuk yang mana gitu. Oke. Menarik juga nih. Terus tadi Mas udah ngomong sharing banyak juga nih kan dari sisi
jenis view yang dihandle dan segala macam nih. Dan tentunya kan untuk bisa seperti itu kan nggak mudah nih masih pasti kan. Pasti nggak mudah nih gitu. Nah itu awal-awal tuh Mas Imam ada ini nggak Mas kayak koordinasi sama siapa atau belajar sama siapa atau mungkin ada partner sama rekanan di mana nih gitu buat belajar atau full dari awal atau nanti misalnya apa? Ini awal bicara belajar dalam artian di dunia desain atau memang pada saat ngadapin klien? Pas di dunia desain ini. Dunia desain ini. Sebenarnya desain itu gue autodidak ya, karena secara basic kalau secara pendidikan gue tuh memang belajar itu jurnalistik sebenarnya. Oh jurnalistik sebelumnya Mas ya? Tapi ada cerita sendiri. Kenapa gue masuk jurnalistik? Oh ternyata itu jurusan komunikasi di salah satu universitas di Semarang. Gitu kan. Terus kenapa komunikasi? Oh gue inget nih awal cerita tuh gue tuh pengennya tuh maksudnya arsitek. Oh awalnya mau arsitek Mas? Pada saat proses tes pada saat proses di tes salah satu tes kesehatannya itu adalah cek buta warna. Oh gitu. Ternyata gue parsial. Oh gitu. Betul. Oke. Ternyata gue parsial. Drop lah mental gue. Pada saat gue drop, aduh gue pengen banget nih sebagai arsitek atau gue sebagai desainer lah at least gitu kan. Tapi gue parsial nih, buta warna parsial. Pupus lah harapan gue deh. Terus udah deh gue cari-cari nih yang memang sekiranya itu masih agak masuk dengan ranah visual nih. Oh ada dunia desain komunikasi visual di kafe. Tapi ternyata di kampus gue tuh nggak ada di kafe. Oh gitu. Ini komunikasinya doang nih. Wah, bila itu komunikasi. Oh ternyata salah. Emang udah keambil gitu ya? Udah keambil ya udahlah. Jadi gue memperdalam di jurnalistik. Cuma 2 tahun berkarir di bidang tersebut. Memang kayaknya hati itu tetap pengen ngedesain gitu kan. Gitu ya. Akhirnya gue coba bangun portofolio sendiri. Dengan ngebangun studio sendiri, dapat beberapa klien kecil, portofolio udah kebangun. Gue coba menawarin ke perusahaan. Gue apply ke perusahaan. Ternyata mereka menerima nih portofolio gue yang masih sesederhana itu. Disitulah karir pertama gue sebagai graphic designer. Sana. Berarti awal-awal ada bangun studio desain sendiri tuh Mas. Itu boleh di-sharing nggak tuh Mas? Apa namanya perjalanannya tuh Mas? Itu sederhana awal mula. Namanya apa nih Mas kalau boleh sharing juga ini? Konde Studio. Oke. Cerita Konde Studio sendiri tuh awal mula tuh pada saat zaman kita kuliah itu kan pasti tuh ada yang namanya kegiatan mahasiswa ya. Kayak kita bikin kaos, kita bikin stiker apa segala macam sejenisnya. Ketika memang kita sebagai mahasiswa secara budget itu harus menciptakan harus urun lah bahasanya. Patungan ya. Dan secara kemampuan finansial itu belum bisa nge-hire graphic design profesional. Mau nggak mau kan kita harus bikin sendiri nih. Betul. Kita harus ya gue ingat bahasa dosen gue. Terkadang keterbatasan itu membuat kita kreatif. Ini keren nih. Keterbatasan membuat kita kreatif. Sampai sekarang itu kata-kata tuh melekat banget di gue. Keterbatasan itu membuat kita kreatif, termasuk dalam ranah buta warna parsialnya gue itu kan termasuk keterbatasan gue berarti kan dalam melihat warna. Itu pun yang menjadi ciri khas desain gue. Bikin Mas jadi lebih kreatif untuk mendesain. Ada hal-hal yang memang dimana untuk ngejar mereka yang normal. Gue harus kreatif gitu. Iya. Salah satunya itu. Yang jadi ke-trigger gue kenapa harus terus ayo bisa. bisa. Itu drive-nya itu menurut gue bagus sih Mas. Kalau nggak gitu kan orang udah parsial ternyata gue. Meskipun awal-awal mental gue masuk down. Ya. Tapi pada saat gue masuk ke ranah profesional, ternyata banyak juga teman-teman yang memang parsial. Disitulah gue sharing, bahkan dulu atasan gue pun sempat parsial. Gitu. Bukan sempat, tapi memang parsial. Gue sempat punya atasan yang memang dia parsial. Gitu. Disitu connect tuh gue tuh. Iya. Gue kebangun, ternyata karir path juga bisa berjalan. Ya thank God. Jalan terus kan, ajar terus ya. Jadi memang awal-awal tuh berawal dari kegiatan mahasiswa, gue belajar desain sendiri. Memang secara basic gambar, gue bisa gambar. Gambar bisa juga Mas ya. Dari zaman SMP SMA tuh memang bisa gambar. Hobi itu Mas ya. Betul. Nah, berarti setelah sekian lama perjalanan ini, menurut Mas Imam, as a graphic designer nih Mas, penting nggak sih Mas membutuhkan partner atau rekan-rekan yang bisa diajak kerja sama nih untuk baik itu kerja ataupun mendeliver result yang lebih baik? Menurut Mas tuh walaupun dari awal-awal mulai otodidak gitu Mas, so menurut Mas gimana? Penting Mas ya. Kenapa gue sebut penting? Itu bisa bagi beban capeknya kita. Oh gitu. Gimana bagi beban capek itu? Beban capek atau beban tanggung jawab ya. Oh iya. Karena ketika memang kita
gue ngambil case studio aja ya. Iya. Ketika memang gue membangun studio, Iya. sebenarnya secara basic gue bisa jalan sendiri. Oke. Nah. Tapi jatuhnya tuh gue jadi micromanagement, bahkan sampai hal-hal terkecil aja tuh harus gue urusin. Iya. Nah ketika memang gue punya partner, setidaknya gue bisa membagi mecah tanggung jawab itu. Oh gitu. Katakanlah gue hanya yang bertanggung jawab secara visual, Iya. yang bertanggung jawab secara klien atau nggak sebagai AE, Nah, itu teman gue. Ada temen lu, ya. Bagi-bagi ya. Ya, yang bertanggung jawab secara admin ada lagi teman gue. Oh, oke. Hal-hal itulah yang memang menurut gue di case gue kenapa partner itu penting. Ya, bisa bikin grow lah ya, nggak sendirian di jalan. Cukup grow juga. Cuma yang jadi challenge di sini adalah ketika memang lo punya partner itu tidak satu visi misi nih. Nah, ini beda lagi nih. Kalau nggak visi misi agak butuh ini nih, penyesuaian lagi nih. Karena gue udah mungkin 4 atau 5 kali ganti partner. Oh gitu. Iya. Yang memang secara basic ya balik lagi tidak sesuai sama visi misi. Nggak sama visi misi. Itu the beauty of the challenge kayak gitu Mas ya. Iya. Tapi ya jatuhnya jadi cerita tersendiri ya. Cerita sendiri ya. Ada pengalamannya lah. Iya. Sampai pada akhirnya kita menemukan. Ya kayak jodoh aja sih. Iya, nggak langsung cocok ya. Nggak langsung cocok. Kenalan dulu, pacaran dulu, baru akhirnya. Pendekatan segala macam kenal satu sama lain. Siap. Nah, terus mungkin sebagai penutup nih Mas Imam, mungkin boleh nggak sharing-sharing Mas mungkin buat rekan-rekan yang nonton di sini yang mungkin masih muda atau mungkin masih baru mau belajar untuk masuk ke dunia graphic design, ada nggak nih Mas kira-kira sedikit sharing-sharing atau tips and trick gimana sih atau apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu Mas? Mungkin bisa dimulai dengan mempelajari basic design. Basic design ya. Design sendiri itu kan bisa belajar mulai dari apa itu warna, apa itu font, apa itu bentuk, apa itu gambar, terus penguasaan soft skill untuk si aplikasinya tersendiri, Adobe atau nggak mungkin ya zaman dulu mungkin Corel Draw, atau sekarang mungkin yang memang lebih mudah dan lebih familiar tuh kayak Canva. Meskipun gue pribadi nggak menganjurkan menggunakan Canva ya. Atau tuh lah Mas ya gitu ya. Terus sementara jangan itu dulu ya. Tapi ya secara basic penguasaan alat, secara basic pengenalan terhadap elemen-elemen desain itu tuh perlu dibangun sih. Karena pada akhirnya ketika memang lo sudah bisa mendesain, lo sudah bisa nge-create sebuah gambar, lo harus bisa presenting. Lo harus bisa mempresentasikan desain lo itu. Nah, ketika memang lo bisa, ketika lo udah mulai masuk tahap nge-present sebuah gambar lo, sebuah ide lo, basic teori atau nggak basic kenal apa itu font, apa itu warna, kenapa lo pakai warna ini, kenapa lo pakai font ini, itu kan tahapan awal sebenarnya kan, yang akan lo pakai pada saat lo presenting itu. Ketika pertanyaan secara base knowledge itu udah ada yang tadi Mas Imam bilang penting itu ya. Betul. Itu sih samanya itu memperkaya sarapan visual itu paling penting sih. Baru tahu gue juga ada sarapan visual namanya. Itu sih istilah gue ya. Tapi itu penting Mas, itu bener menarik juga tuh. Karena setidaknya basic thinking lo tuh udah ada. Kebayang secara basic thinking apa aja, ya segala macam itu Mas ya dengan sebagai sarapan visual sama memahami secara basic tadi sebenarnya. Siap kalau gitu. Oke, Mas Imam mungkin kurang lebih itu dulu. Thank you Mas, udah mau banyak sharing ke teman-teman semua sini juga. Ini kan biasanya diskusi ya. Semoga apa yang gue utarakan pun ya meaningful buat teman-teman yang Iya, hopefully meaningful buat teman-teman kalau as a experience graphic dengan kapasitas gue yang masih. Iya, siap. Ini tidak sehebat teman-teman di luar sana. Waduh, merendah Mas Imam. Tapi luar biasa sih skillnya. Ya udah, siap. Thank you Mas Imam. Thank you ya.